di podcast Close Open the Door. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Istiana Febriya Putri, absen 7 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lulu Syahda Ramadhani. Jadi sebelum kita memulai wawancara, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Jadi kalau patah, tak kenal maka tak sayang. Silakan dimulai dari Halo, perkenalkan nama saya Absen Digunakan Pribadi, absen 16. Hai, perkenalkan nama saya Anupali Bagus Pratama dari absen 23. Dan saya Adam Utara Pratama dari absen 01. Perkenalkan nama saya Alvin Diputianto dari absen 03. Hai, saya Nafika Nurmala Dewi, absen 22. Halo, saya Rekian Raima Sinangling, absen 25. Apa sih yang akan kita bahas dalam podcast kali ini? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang jaringan internet. Bagaimana sih cara membuatnya, cara mengamankannya, dan keuntungannya? Yuk simak bareng-bareng. Sebelumnya, saya mempunyai pertanyaan untuk Kak Alvin. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat jaringan lokal? Jadi untuk membuat jaringan lokal itu sangat banyak. Di antara lain seperti kabel yang digunakan untuk menghubungkan jaringan satu ke jaringan yang lain. Ada pula konektor yang digunakan untuk menghubungkan kabel ke modem dan lain-lain. Dan ada juga modem yang digunakan untuk mengubah jaringan lokal untuk bisa diterima perangkat. Dan ada juga router yang digunakan untuk menghubung jaringan lokal ke jaringan eksternal. Dan ada pula switch yang digunakan untuk mengatur lalu lintas yang diterima oleh perangkat. Banyak juga ya alat yang digunakan untuk membuat jaringan lokal. Lalu menurut Kak Adam, bagaimana sih cara membuat jaringan lokal? Menurut saya, cara membuat jaringan lokal adalah yang harus dilakukan, yaitu menentukan kebutuhan jaringan. Hitung jumlah perangkat yang akan digunakan, menentukan jumlah port yang diperlukan. Ada cara lain, yaitu adalah membuat jaringan lokal area network atau LAN adalah proses yang memungkinkan perangkat-perangkat di area sekitar. Contohnya seperti rumah, perkantoran, atau desa yang di wilayah tertentu untuk saling terhubung dari berbagai sumber daya. Wah, ternyata banyak juga ya cara membuat jaringan lokal. Untuk tahap LAN, lalu bagaimana cara mengamankan jaringan lokal? Yang pertama, aktifkan firewall dan antivirus. Kedua, perbarui perangkat lunak rutin. 3, gunakan enkripsi WPA3, VPN. 4, segmentasikan jaringan. 5, batasi akses dan gunakan autentikasi. 6, konfigurasikan keamanan router atau switch. 7, pantau lalu lintas jaringan. 8, tetapkan kebijakan keamanan. 9, lakukan backup data rutin. 10, terapkan autentikasi multifaktor MFA. Oh jadi begitu ya. Tapi saya masih bingung nih, kalau kita mengamankan, kita harus menggunakan kata sandi yang kuat ya. Saya itu sering kebobolan dalam menggunakan akun Google. Bagaimana sih caranya untuk mengamankan agar kata sandi kita tidak kebobol dengan orang lain? Ada 2 cara menggunakan supaya sandi Anda terjaga dengan aman. Yang pertama, menggunakan kombinasi karakter yang beragam dan juga membuat kata sandi yang cukup padat. Apa sih yang dimaksud menggunakan kombinasi karakter yang beragam? Kata sandi yang kuat sebaiknya terdiri dari kombinasi berbagai karakter seperti huruf besar dan kecil, angka, dan simbol khusus. Jadi contohnya underscore, tanda seru, dan lain-lain. Dengan menggunakan kombinasi tersebut, Anda memperkecil kemungkinan kata sandi Anda dapat ditebak dengan mudah. Lalu,
Apa sih yang dimaksud dengan kata sandi yang cukup panjang? Semakin panjang kata sandi Anda, semakin sulit untuk ditetapkan oleh program alat brute force yang mencoba berbagai kombinasi idealnya menggunakan kata sandi dengan panjang minimal 12 karakter. Oh, jadi begitu. Berikutnya untuk anak BK, apa saja keuntungan membuat jaringan lokal? Oke, menurut saya, keuntungan menggunakan jaringan lokal ada banyak. Contohnya yaitu, data dapat diakses oleh perangkat apapun dari mana saja melalui koneksi internet. Selain itu, bisa juga meningkatkan efisiensi atau produktivitas dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selain itu, jaringan lokal juga cocok digunakan untuk lingkungan seperti kantor, sekolah, dan rumah. Oh, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi, apa sih kesimpulan dari podcast hari ini? Sebenarnya podcast hari ini tuh berjalan cukup lancar. Nah, dalam podcast hari ini kita bisa mengetahui beberapa tentang jaringan komputer, seperti cara membuat, mengamankan, dan keuntungan. Nah, dengan kita membuat mengamankan itu, kita dapat memperoleh keuntungan yang bisa dalam menggunakan jaringan. Kita bisa menggunakan sumber daya dan akses data dengan mudah dan efisien. Selain itu juga bisa meningkatkan produktivitas dalam berbagai sumber daya dan komunikasi. Nah, dengan mengamankan jaringan internet itu bisa membuat kata sandi atau yang lain-lain tadi ya. Untuk mengamankan itu bisa mencegah kita dibobol oleh hacker atau orang lain seperti pinjol dan lain-lain. Nah, itu juga penting kita perhatikan. Nah, dengan kita menerapkan dua cara tersebut, kita dapat mengambil keuntungan yang seperti disebutkan oleh Nafika tadi, kita dapat meningkatkan produktivitas. Nah, kita juga bisa menjadikan lingkungan kita itu lingkungan yang bertambah gitu teknologinya, teknologi akses komunikasi dalam pembelajaran, dalam kita menggunakan teknologi di kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam membuat kita juga menggunakan alat-alat seperti kabel ya kan. Kabel kan tadi disebutkan untuk menghubungkan Jaringan satu ke jaringan yang lain. Nah, menghubungkan jaringan satu ke jaringan yang lain. Nah, selain itu juga ada router, switch dan lain-lain. Pertanyaan untuk Mas Gavin tadi, bagaimana cara mengamankan jaringan lokal itu kita juga bisa mengaktifkan firewall dan antivirus yang menurut perangkat lunak rutin dan lain-lain. Dengan podcast hari ini, menurut saya cukup bagus. Terima kasih narasumber sudah menanggapi proses pertanyaan dari host atau MC-nya itu dengan baik. Terima kasih kesimpulannya dari Kak Liling. Begitu saja podcast hari ini dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.